Dengan menggabungkan kepemilikan pemerintah di berbagai BUMN ke dalam satu entitas, Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan memaksimalkan keuntungan. Namun yang pasti adanya kekhawatiran bahwa pengelolaan Danantara bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik yang dapat mengganggu independensi dan profesionalisme pengelolaan aset. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Akhir-akhir ini lagi rame banget berita tentang program yang dibuat oleh Presiden Negara Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan program yang dibentuk adalah sebuah lembaga yang nantinya akan mengambil oleh pengelolaan beberapa badan usaha milik negara atau BUMN yang sebelumnya dikelola hanya oleh satu menteri BUMN. Nah, nama lembaga ini adalah Danantara. Nah, kalian pasti juga pernah dengar kan tentang Danantara? Ini adalah sovereign wealth fund terbaru Indonesia yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, jadi kali ini aku mau bahas tentang apa sebenarnya Danantara itu. Apa aja keuntungan dan kekurangannya. Tapi disclaimer, aku sebenarnya nggak terlalu kritisi sama program atau lembaga yang akan dibentuk ini. Cuma setelah aku baca, ada beberapa yang mau aku sampaikan dan menarik untuk dibahas. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Jadi guys, Danantara atau kepanjangan dari Daya Anagata Nusantara adalah lembaga pengelola investasi milik negara yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah mengelola dan mengoptimalkan aset-aset negara, khususnya yang berasal dari badan usaha milik negara atau BUMN, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Sebenarnya lembaga ini dirancang mirip dengan Temasek Holdings di Singapura ya, di mana Danantara akan mengambil alih kepemilikan pemerintah di berbagai perusahaan BUMN terkemuka. Yang namanya program baru, pasti akan ada yang namanya keuntungan dan kerugian. Nah, setelah aku baca beberapa artikel, jadi ada beberapa keuntungan dan kerugian dari proyek Danantara ini. Kita bahas keuntungannya dulu. Jadi keuntungan dari proyek Danantara ini, yang pertama, konsolidasi aset negara. Karena dengan menggabungkan kepemilikan pemerintah di berbagai BUMN ke dalam satu entitas, Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, adanya peningkatan investasi asing. Struktur yang lebih terorganisir dan transparan melalui Danantara dapat menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Yang ketiga, pembiayaan proyek strategis. Danantara memiliki potensi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur besar dan sektor-sektor strategis lainnya tanpa terlalu tergantung pada anggaran negara. Nah, sekarang kita bahas kerugiannya. Jadi kerugian yang aku simpulkan dari proyek Danantara ini, yang pertama, akan adanya potensi campur tangan politik. Pasti akan ada kekhawatiran bahwa pengelolaan Danantara bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik yang dapat mengganggu independensi dan profesionalisme pengelolaan aset. Kemudian adanya resiko tata kelola dan transparansi. Karena mengelola aset sebesar ini memerlukan sistem tata kelola yang kuat dan transparan. Tanpa pengawasan yang tepat, ada risiko penyalahgunaan atau ketidakefisienan. Kemudian integrasi dan lembaga yang ada. Proses penggabungan Danantara dengan lembaga investasi lain seperti Indonesia Investment Authority atau INA bisa menghadapi tantangan, terutama terkait dengan penyesuaian struktur dan budaya organisasi. Dan yang terakhir yang aku khawatirin adalah justru akan jadi ladang korupsi baru buat para oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Tapi semoga aja itu nggak terjadi ya. Nah, jadi itulah sekilas tentang Danantara.
Sovereign Wealth Fund terbaru Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah positif bagi perekonomian kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin itu aja videoku kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.